Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bi bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bil alil fadri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Fokus. Minal muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat, minal sobri minal sholat wassolati min saum. Alam ahad ilaikum ya bani adam ala takbudu syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang dengan segala puji mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberi rahmat dan diberikan syafaat di hari akhir nanti, di mana kita tidak bisa menghindarkan dari goda-godaan setan dan jin, yaitu dalam ayat 60 di surat Yasin, yaitu yang berbunyi alam ahad ilaikum ya bani adama ala takbudu syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai anak Adam, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang sebenar-benarnya, maka janganlah kamu lalai terhadapnya dari godaannya. Nah, di mana dalam surat ini atau ayat 60 dari surat Yasin ini menjelaskan bahwa sesungguhnya musuh dari manusia itu adalah setan, dan sejelek-jeleknya manusia adalah di mana manusia itu menuruti dari perintah syahwatnya dari setan. Oleh karena itu, mari kita jaga diri ini dengan cara bagaimana kita menelusuri hidup ini dan bagaimana caranya kita ini menghadapi di masa depan nanti dengan tidak adanya godaan dari para syaiton. Dan bagaimana cara menghindarkannya, mari kita ulas di dalam ceramah, yaitu kultum kuliah 7 menit. Ya, bagaimana cara menghindarkan setan, yaitu dengan cara bertakwa, di mana takwa itu dihadapkan dengan perintah-perintah Allah, yang mana Allah memerintahkannya sholat 5 waktu. Kalau bisa jangan sewajibnya saja, kita bisa sunnah. Amin. Yaitu sunnah, dan bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di mana kita terlalu sibuk dalam urusan persekolahan, di mana kita selalu di masa muda ini selalu sibuk dengan urusan duniawi. Nah, oleh karena itu janganlah kalian terlalu berurusan dengan urusan duniawi. Maka kita ini harus dengan hati dan diucapkan dan lisan, mari kita amalkan, kita niatkan untuk menetapkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Di mana salah satunya yang paling wajib yaitu sholat 5 waktu yang masih kita tinggalkan saat ini. Bagaimana caranya kita mendirikan sholat 5 waktu? Yaitu dengan niat nawaitu. Contohnya bila kita sedang main game, jauhkan dulu gamenya, kita lebih baik sholat dulu. Karena sholat itu 5 menit saja. Bayangkan kalau main game 1,5 jam sudah belum cukup, seharian juga belum cukup, sampai begadang. Cuma sholat 5 menit saja. Kita itu bagaimana ya, niat hati kita itu sudah tertutup, atau bagaimana niat hati kita itu? Cuma sholat 5 waktu saja, tidak bisa. Kalau main game berhari-hari bisa. Nah, bagaimana dengan cara itu kita menimbang sholat, yaitu dengan cara niat dan nawaitu. Niatkan kita, dan juga motivasi dari para orang tua atau guru PAIBP, di mana dalam hal ini kita dapat mengajarkan diri kita untuk menjauh diri dari syaitan.
Dan bagaimana kita menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, yaitu bila kita sholat 5 waktu sudah dikerjakan, maka hati kita akan terpukul, di mana hati kita akan tertutup pintu hatinya dan terbukalah pintu rahmat. Dan yang kedua yaitu cara menjauhi diri dari perbuatan setan dan kemaksiatan, yaitu dengan cara di mana kita ini menjauhkan segala perbuatan dan mendekatkan diri kita kepada yang baik dan positif. Contohnya dalam pergaulan, di mana kita bergaul dan orang-orang benar, yang ada orang-orang yang salah. Bila kita bergaul dan orang yang salah, maka kita akan terbawa-bawa. Dan kalaupun kita terbawa-bawa, maka kemaksiatan itu kepada diri kita sendiri dan bukannya kepada yang lain. Oleh karena itu, bergaulah dengan orang-orang yang positif, di mana hal ini dapat kita mudahkan dan kita gampangkan, yaitu dengan cara satu, menertibkan cara main kita dengan pergaulan yang cukup dengan sesuai dengan segala aturan yang ada, di mana teman kita itu harus taat. Kalau teman kita itu taat dan bertakwa, kita juga akan terbawa. Contohnya dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana ada seorang pemuda yang dimana dia suka berbuat maksiat, tetapi dia itu bergaul dengan orang yang taat dan para mujahidin. Dan di surga nanti, di neraka dia akan dimasukkan di waktu hisab, dia itu mau dimasukkan ke neraka, tapi oleh temannya, ya Allah, sesungguhnya si fulan itu selalu beribadah padaku walaupun mereka maksiat, akulah saksinya. Dan Allah pun segera memasukkannya ke dalam neraka surga. Masya Allah. Dan bagaimana cara ini kita terapkan? Yaitu gampang. Mari kita ulas diri kita baik-baik dalam hati kita. Bagaimana kita harus bisa berbaur dengan ketaatan, dan bagaimana kita berbaur dengan Al-Quran, di mana agama mengajarkan sikap fastabiqul khairat dan yang berbuat berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Oleh karena itu, mari kita sandarkan diri kita kepada hadis dan Al-Quran, jangan kepada yang lain, dan yang paling aneh adalah dukun. Nah, yang ketiga yaitu kita bisa menaklukkan godaan dari setan atau jin, di mana saat ini banyak dukun-dukun cabul, dukun-dukun bohong, dukun-dukun maksiat. Dan oleh karena itu, mari kita tanamkan dalam diri kita, hanya kita kepada Allah lah kita meminta pertolongan, dan janganlah berkeluh kesah kepada manusia yang lainnya. Mari kita ambil hikmah dari apa yang kita alami. Mari kita ambil hikmahnya apa yang terjadi. Mari kita ulas dan mari kita lanjutkan apa yang kita positifkan. Sungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Minal sobriku minal sholat, yaitu sabar dan sholat. Dan yang keempat yaitu bagaimana caranya kita ingin keluar dari godaan jin atau kemaksiatan di dunia ini. Yaitu gampang caranya, bila kita hidup dengan cara yaitu dengan tetap bermaksiat saja, maka tidak mungkinlah kita tidak akan keluar. Oleh karena itu, mari niatkan diri. Dan sesungguhnya kalaupun kita itu hidup dalam kemaksiatan, kalau ingin mengeluarnya, maka oleh karena itu kita itu harus dengan cara berpikir positif. Dan bagaimanapun cara itu, kita harus melakukannya dengan istiqomah. Contohnya kita dapat berzikir dan bersolawat dan berbaulah, janganlah pemuda itu jauh dari masjid, karena masih ada sesuatu yang positif di dalamnya. Jika ada sesuatu pemuda yang jauh dari masjid, maka hidupnya akan porak-poranda oleh kemaksiatannya. Dan oleh sebab itu, maka harus kita jadikan masjid itu sebagai sandaran tempat kita beribadah. Janganlah kita beribadah kita bersandarkan kepada masjid, yaitu di mana suatu hal yang kita berbuat itu harus berdasarkan hadis, dan janganlah kamu mengeluarkannya dengan perbuatan yang tidak sesuai dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Di mana hidup ini hanya sebentar, mungkin hidup ini hanya persinggahan yang tidak menentu dalam hidup ini. Contohnya kita itu mati, tidak tahu kapan adanya kematian. Bisa saja kita bertemu hari ini, mungkin besok atau lusa
tidak bisa lagi. Marilah kita ini hidup dengan cara berdamai dan tidak adalah pertengkaran di dalam hidup ini. Karena pertengkaran adalah suatu yang disenangi oleh jin. Jin itu suka sekali mengadu domba manusia dengan manusia lainnya. Lah yang paling gampang contohnya lah, ya saya berpendapat bahwa bukannya kamar yang menyebabkan semua masalah ini di dunia ini, yaitu salah satunya yaitu contohnya begadang. Kamar maksudnya apa, Pak? Kamar adalah suatu minuman, contohnya kalau di Indonesianya yaitu arak yang haram, yang memabukkan. Dan di sini saya berpendapat bukannya dari sumber kamar dalam perbuatan maksiat, yaitu dari begadang. Nah, saya berpenarar yaitu begadang bisa menyebabkan emosi yang berlebihan, dan bisa juga kalau kita tidak begadang tidak mungkin kita mengonsumsi narkotika atau kamar. Nah, mungkin karena begadang mungkin kita bisa mengonsumsi kamar dan narkotika. Apakah begadang untuk ngobrol itu hal baik apa hal tidak baik? Kalau mengobrol itu dengan Ngobrol ngebangunin orang sahur tuh kan begadang. iya. Ya kan kalau menggabungkan orang sahur kan kita itu harus tidur dulu kan, bisa mulai jam 1 atau jam 2 malam ya. Nah, seharusnya itu sehabis tarawih tidur dulu. Nah, baru kita itu memulai ngobrol. Jangan sekalian langsung dibarengin tuh, jangan dari tarawih sampai ngobrol kita tidak tidur. Nah, itu dosa. Kalau itu hukumnya menggabungkan sesuatu wajib ya bagi seorang muslim. Nah, bisa saja tapi ngobrolnya itu yang sopan, jangan pakai yang petasan atau yang lainnya. Nah, terus dalam hal begadang juga bisa dapat mengatur emosi yang berbeda. Contohnya, bila orang sesuatu yang begadang itu dikatakan apa yang tidak setuju dengannya, maka itu mereka tidak akan menyetujuinya. Contohnya dengan kita berpendapat yang lain dan itunya berpendapat berbeda, dia itu mungkin akan marah dan sikap anarkis, dan itu bisa membuat pertentangan di antara suatu kaum. Dan begadang juga dapat menyebabkan zina. Contohnya yaitu saya meneliti dari hormon dalam tubuh, di mana begadang itu hormon yang di dalam mengandung zat inulin atau sperma itu akan mengeluarkan cukup banyak karena energi akan terkuras ke bawah. Pak, mau nanya, kalau waktu sahur tuh belum mandi wajib misalkan, Iya. terus dia mau ikut puasa juga, itu hukumnya apa? Ya hukumnya kalau kita mau isi puasa itu, kalau kita melakukan apa-apa itu harus mandi wajib dulu ya. Tapi dia lupa belum mandi wajib, tapi dia mau puasa. Ya bagaimana itu caranya? Nah sekarang itu harus pagi-paginya itu harus mandi dulu. Setelah ingat itu mandi. Nah udah mandi wajib. Nah bisa kalau nggak ingat, kalau keinget tuh misalnya jam 8 pagi kita ingat belum mandi wajib. Nah kita bisa, tapi yang dari jam 5 habis imsyak dan sampai ke jam 7 itu pahalanya nggak diterima kalau belum mandi wajib. Yang diterimanya cuma dari jam 8 sampai waktu buka. Ya. Izin bertanya Pak, bagaimana cara mengatasi orang yang sering bermaksiat dan bertaubat secara berulang-ulang? Nah, caranya yaitu dekatkan diri kepada Allah dan beristiqomah dengan cara yaitu motivasi yang baik, dan caranya yaitu agar kita dapat menjauhi diri dari perbuatan maksiat yang berulang dalam berpikir dari diri sendiri, dan bagaimanapun cara ini kita dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seberapa menit Ki? 4. 8 tambah 4 kurang 2 menit. Bisa 2 menit, ini 2 menit. Sok, mulai Ki. Nih ketika Itu berarti lanjutin lagi tadi pertanyaan. Pertanyaan Uwin. mulai gitu. Nah, bagaimana cara mengatasi maksiat yang berulang-ulang itu? Mari kita pikirkan dalam diri sendiri, apa yang ada dalam pikiran kita itu dan dalam hati kita itu. Apakah kita jauh dari rahmat Allah? Apa kita itu jauh dari rahmatnya Allah? Dan bagaimanapun itu kita pikirkan dan tekadkan untuk bisa dalam menghadapi kehidupan ini.
Dan kita lanjutkan lagi, bagaimana begadang itu dapat menyebabkan zina, yaitu dapat hormon dari berbagai hal. Contohnya yaitu hormon seksual yang berlebihan ketika habis begadang. Dan itu menurut para penelitian, begadang kalau habis begadang itu kita dapat mandi itu langsung menyebabkan kematian. Ya, itu benar, karena darah dalam pikiran kita itu bisa dapat nggak bisa ngalir tuh. Jadi kalau mandinya air dingin itu bisa menyebabkan pembekuan dalam otak dan itu bisa menyebabkan kematian mendadak. Nah, kedua meniti. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya bukan para kiai, bukan ustadz, tapi saya seorang orator. Maaf bila ada kesalahan dan kurang kata. Mari kita perbaiki diri di bulan Ramadan 1445 Hijrah ini. Ya, semoga kita dapat dipanjang umurnya dan kita bisa berbuat baik lagi dan memperbaiki diri kita. Ya, kita mari sholawat. Sholatullah, salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ayo kita berangkat ziarah, berangkatnya numpang mobil bis. Niat hati ingin lanjut, tapi waktunya sudah habis. Sholatullah, salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah habibillah. Nah, wa minkum dibilang kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.